Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 19 Februari 2021, hari Jumat sesudah Hari Rabu Abu. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SCI dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Saudara-saudari yang terkasih, keluhan yang kerap kali terdengar dari rekan-rekan kita sendiri adalah mengapa cara puasa kita sangat ringan, tidak seperti saudara kita Muslim misalnya. Kalau kita berani merenungkan, kiranya keluhan bisa kita kurangi. Hal ini bukan berarti bahwa puasa dalam arti mengurangi atau tidak sama sekali makan dan minum, tidak berarti. Justru gereja mau mengajak semua umatnya untuk memikirkan kembali makna di belakang pantang dan puasa itu. Tidak cukup orang berhenti pada hal-hal lahiriah yang dibuatnya sendiri, namun tidak ada pengaruhnya bagi orang-orang di sekitarnya. Ini persis sama seperti yang dipersoalkan oleh murid-murid Yohanes kepada Yesus. Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Nah, saudara-saudari yang terkasih, di sekitar kita banyak orang yang masih terbelenggu. Bukan hanya soal tidak bisa makan dan minum, berpakaian atau yang lain, mereka terbelenggu oleh banyak aturan yang tidak adil, yang menyebabkan mereka tidak bisa bergerak dan merdeka. Pribadi mereka kurang dihargai. Para istri tertindas oleh suami, anak-anak terlantar, pengamen dan anak jalanan semakin bertambah banyak. Para pembantu rumah tangga kurang dihargai, bahkan direndahkan martabatnya. Mereka inilah yang dalam masa prapaskah perlu kita sapa, kita kurangi bebannya. Saudara saya terkasih, baru 3 hari kita berada dalam masa prapaskah. Namun dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengaitkan alasan para pengikutnya untuk berpuasa dengan kepergian atau kematian sang mempelai. Sang mempelai yang dimaksudkan itu adalah dirinya sendiri. Para murid akan berpuasa karena mereka akan berduka cita. Mereka berduka cita karena kehilangan sosok yang amat mereka kasihi. Dengan demikian, duka cita maupun puasa mereka merupakan ungkapan bahwa mereka amat mengasihi guru dan Tuhan mereka. Alasan yang sama sepantasnya juga menjadi milik kita bila pada masa ini kita melakukan pantang dan puasa. Kita mau berpantang dan berpuasa pertama-tama karena kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, bukan karena kita mau ikut-ikutan atau karena merasa diwajibkan oleh gereja kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, murid-murid Yohanes ribut dan membandingkan kehidupan mereka yang berpuasa dengan cara hidup Yesus dan para muridnya. Yesus menjawab mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?" Jawaban Yesus telak dan menohok pada intinya. Kita memang tidak boleh takut untuk mewartakan dan membela kebenaran, walaupun situasi menghimpit dan menekan kita. Yesus ingin mengatakan bahwa bagaimana orang dapat berpuasa, tidak makan dan tidak minum, tapi masih belum menyadari kehadiran Tuhan, minimal di dalam hatinya. Saudara saya terkasih, maka dapat dikatakan juga di samping saat ini masa puasa dan pantang yang harus kita lakukan, sabda Yesus hari ini mengingatkan kita semua
bahwa jika kita tidak hidup bersama dan bersatu dengan Tuhan, alias tidak baik dan tidak bermoral alias berdosa, diharapkan berpuasa atau mati raga. Puasa itu dilakukan ketika Yesus tidak ada di hati kita. Ketika kita menjauh dari Tuhan karena berbagai macam rutinitas dan kehidupan, bisnis dan materi duniawi yang menggiurkan. Puasa merupakan upaya untuk menyadarkan diri, mencari dan mendekati dan mengalami kasih Tuhan. Ketika Yesus Sang Mempelai itu hadir di dalam hati kita, maka kasih, damai dan sukacita akan bersemayam dalam diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah langkahku di masa pertobatan ini. Semoga aku mampu menjalani retret agung ini sesuai dengan rencanamu. Dan berilah aku rahmat kekuatanmu untuk berani menjadi saksimu. Supaya aku semakin mengasihi satu sama lain, semakin terlibat dalam karya-karya sosial, dan akhirnya semakin menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.